Kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman prasejarah, yaitu masa praaksara. Praaksara berasal dari dua kata gabungan, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara memiliki arti tulisan. Sejak zaman praaksara disebut juga dengan nama nirkala. Nir artinya tidak ada, sedangkan kala artinya tulisan. Sehingga nirkala merupakan tidak ada tulisan. B. Kehidupan kepercayaan. Kepercayaan berkembang sesuai dengan pola pikir manusia yang merasa dirinya memiliki keterbatasan dibandingkan dengan lainnya. Anggapan seperti ini memunculkan jenis kepercayaan. A. Animisme. Dalam kepercayaan animisme, manusia mempunyai anggapan bahwa suatu benda memiliki kekuatan supranatural dalam bentuk roh. Roh ini bisa dipanggil dan diminta pertolongan pada saat diperlukan. Mereka percaya akan hal-hal yang gaib atau kekuatan yang hebat. Kepercayaan terhadap bermacam-macam roh dan makhluk halus yang meliputi suatu tempat memunculkan kegiatan menghormati atau memuja roh tersebut dengan mantra atau sesajen atau persembahan. B. Dinamisme. Kepercayaan dinamisme ini perpanjangan dari animisme. Roh atau makhluk halus yang diyakini berasal dari jiwa manusia yang meninggal, kemudian mendiami berbagai tempat, misalnya hutan belantara, lautan luas, sumur dalam, gua-gua, dan lain-lain. Nilai-nilai dan hasil-hasil kebudayaan masa praksara. A. Gotong royong. Dalam buku sejarah Indonesia masa praksara karya Herimanto, manusia purba hidup secara berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi tantangan alam. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dan memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Kreatif dan inovatif. Manusia purba menciptakan berbagai macam alat kebudayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Selain itu, manusia purba juga mampu memberi variasi terhadap alat kebudayaan dalam segi bentuk dan fungsi. C. Musyawarah. Manusia purba pada zaman Neolitikum hingga zaman logam telah menggunakan budaya musyawarah untuk memilih pemimpin dan menyelesaikan berbagai masalah kolektif. D. Religius. Nilai-nilai religi pada masa praaksara didominasi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba telah berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai nilai spiritualisme yang mereka anut. Dalam buku pengantar sejarah kebudayaan Indonesia, pada tahun 1973, karya R. Soekarno, pada masa Neolitikum, manusia purba telah mempercayai adanya alam kehidupan setelah kematian. E. Agraris maritim. Pada masa praaksara, cara kehidupan manusia purba identik dengan nilai budaya agraris dan maritim. Dalam budaya agraris, manusia purba telah berhasil mengembangkan kemampuan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sedangkan dalam budaya maritim, manusia purba mampu melakukan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah potensi yang cocok untuk ditinggali. Hal ini dibuktikan dari persebaran bangsa Proto-Melayu dan Detro-Melayu dari wilayah Indochina menuju ke Kepulauan Indonesia. Hasil-hasil peninggalan kebudayaan. 1. Kapak persegi. Kapak persegi terbuat dari batu persegi yang dikerjakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan melaksanakan upacara. Kapak ini dapat ditemukan di Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. 2. Kapak lonjong. Kapak lonjong dapat digunakan sebagai alat cangkul untuk menggarap tanah dan memotong kayu atau pohon. Kapak ini ditemukan di Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. 3. Mata panah. Mata panah terbuat dari batu yang diasah secara halus, dipergunakan untuk berburu, dan banyak ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. 4. Gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat, fungsinya untuk berbagai keperluan. 5. Perhiasan. Masyarakat praaksara telah mengenal perhiasan, di antaranya berupa gelang, kalung, dan anting-anting. Banyak ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 6. Alat pemukul kulit kayu. Alat pemukul kulit kayu digunakan untuk memukul kulit kayu yang akan dipergunakan sebagai bahan pakaian. Adanya alat ini membuktikan bahwa pada zaman manusia praaksara sudah mengenal pakaian.